Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Adik-adik, untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan akan kita awali dengan materi bab 2 tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk itu silakan adik-adik simak dan pahami materi berikut ini. Selamat belajar ya. Baik, adik-adik, sebelum kita membahas materi lebih dalam, ada baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita untuk materi ini. Yang pertama, mengidentifikasi semangat para pendiri negara dalam merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mengidentifikasi semangat para pendiri negara dalam mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menyajikan hasil telaah semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, mencoba praktik kewarganegaraan sebagai perwujudan semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di slide ketiga ini awal kita mempelajari isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cobalah kalian baca secara cermat naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya adik-adik pasti sudah membaca dan memahami naskah Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi kita sudah sering mendengar pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 di setiap upacara bendera. Untuk itu, Bapak akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau biasa disebut dengan konstitusi. Nah, konstitusi adalah keseluruhan aturan dasar baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara. Yang kedua, kedudukan konstitusi dalam sebuah negara sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi. Nah, berikut ini sifat daripada Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, singkat di mana memuat aturan-aturan pokok saja sebagai instruksi dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, supel merupakan aturan yang pokok saja sesuai dengan negara Indonesia yang berkembang, terus dinamis dan mengalami perubahan sehingga tidak ketinggalan zaman. Yang berikut, bersifat sementara. Nah, bersifat sementara ini ditegaskan dalam pasal 3 dan ayat 2 aturan tambahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, hubungan proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Uraian terperinci dari proklamasi kemerdekaan. Berikut, adik-adik, secara umum isi konstitusi memuat sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan luhur. Nah, pernyataan luhur ini merupakan sikap atau keyakinan setiap orang maupun setiap bangsa bahwa negaranya merupakan negara yang merdeka. Nah, pernyataan luhur bangsa Indonesia dapat kalian temukan di alinea keempat
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, struktur organisasi negara. Nah, struktur organisasi negara yaitu terdiri dari 3 lembaga kekuasaan tertinggi. Yang pertama, legislatif, yang kedua, eksekutif, dan yang ketiga, yudikatif. Ketiga lembaga tersebut merupakan lembaga yang mengatur jalannya pemerintahan dan tatanan kehidupan masyarakat yang dituangkan dalam Undang-Undang 1945. Dan yang ketiga, jaminan dan perlindungan HAM. Jaminan perlindungan HAM. Kalian pasti sudah tahu apa itu HAM, atau HAM biasa disebut dengan hak asasi manusia. Dan yang keempat, prosedur perubahan konstitusi. Prosedur perubahan konstitusi harus melalui sistem dan mekanisme yang perlu dimusyawarahkan bersama, tidak serta-merta merubah isi konstitusi tanpa adanya kesepakatan dari pemegang kekuasaan tertinggi. Dan yang terakhir, larangan perubahan tertentu. Baik, adik-adik, pada periode 1945 sampai dengan 1949 Undang-Undang Dasar 1945 itu ditetapkan oleh PPKI atau biasa disebut dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Sistematikanya adalah terdiri dari pembukaan yang terdiri 4 alinea. Kemudian batang tubuh terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Penjelasan Undang-Undang 1945 yang disusun oleh M.R. Supomo. Baik adik-adik, setelah kalian memahami penjelasan materi yang Bapak sampaikan, kalian perhatikan tabel di bawah ini. Tabel di bawah ini merupakan tugas yang harus kalian lengkapi. Buatlah pertanyaan sesuai dengan materi yang sudah Bapak jelaskan. Kalian bisa lihat contoh pertanyaan di nomor 1 dan 2. Oke? Sampai di sini kalian paham? Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya pembahasan kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mencatat bagian-bagian yang penting yang sudah Bapak sampaikan agar kalian tidak lupa dengan materi-materi tersebut. Dan silakan kalian jawab soal yang ada di gambar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.